bangkit berdiri. Kita mengenalkan nama baiknya Tuhan atas hidup kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan mempunyai Allah seperti Engkau ya Bapa. Biarlah kami boleh mencintai Engkau selalu ya Bapa. Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Dalam keadaan apapun Engkau baik Tuhan. Haleluya Yesus.
Biarlah kami boleh memuji dan menyembah Engkau bukan dengan bibir kami, tapi dengan hati kami ya Bapa. Biarlah otoritas surgamu turun atas tempat ini ya Bapa. Berkati setiap kami Tuhan, dan kuduskanlah setiap kami untuk menghadap tatamu yang kudus. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah ini pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Haleluya, amin. Shalom. Boleh dikasih senyum kiri kanannya. Kita akan datang kepada Tuhan, datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang gembira. Amin. Datang ke hadirat Tuhan.
menyertai sukacitamu. Bapak-bapak silakan kita nyanyi, ini awal dari 2025 harus kita mulai segala puji syukur ya. Ini yang sekalian ini beda nih suasananya. Ayo Pak. Ya, Pak. Ya semuanya biar kita nyanyi di sini. Doakan kami Ibu supaya mental kami lebih kuat. Karena ini dari awal tahun 2025 ini supaya kami lebih teguh, lebih kokoh di tempat ini, bisa kami berdiri lagi untuk minggu depan. Karena ini juga asal-asalan, tidak bersyukur. Maksudnya nggak latihan. Kalau itu kan latihan. Kalau kami nggak latihan spontan. Nah, dan kami juga di sini bernyanyi segala puji syukur. Kami pegangan tangan supaya lebih erat, lebih akurat. Ya setuju Ibu ya. Mari mulai segala puji syukur. Amin.
Kita akan masuk firman Tuhan, kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Engkau sungguh dahsyat dalam hidup kami ya Bapa. Apapun keadaannya Engkau tetap Allah Tuhan. Engkau Allah yang hidup Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus.
satu-satunya Allah yang tidak pernah tergoyahkan di dalam hidup kami ini. Ketika kami harus melalui berbagai macam hal kehidupan, namun kami selalu percaya kalau kami ada sampai hari ini, semua hanya oleh karena anugerah dan pertolongan dari Tuhan. Dengannya ketika kami mendengar berita firman-Mu, Engkau yang akan menyingkapkan seluruh rahasia firman-Mu kepada kami, sehingga kami dapat memaknai, kami dapat mengerti. Dengan kami memaknai dan mengerti firman-Mu dengan baik, Tuhan memberi kekuatan dan kemampuan kepada kami untuk kami dapat hidup sesuai dengan kebenaran-Mu. Karenanya segala tipu daya muslihat iblis kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus. Nama-Mu ditinggikan, dipermuliakan atas pemberitaan firman-Mu. Dan pakailah hamba-Mu yang penuh keterbatasan dan kekurangan untuk menyatakan kuasa firman yang ajaib dan luar biasa itu. Dengan mengucap syukur, kami terima berkat firman-Mu di dalam dan demi nama Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan. Satu sukacita tersendiri Bapak Ibu, kita ada kembali di dalam rumah Tuhan. Karena ada banyak hal yang membuat kita bisa beralasan untuk kita tidak datang beribadah kepada Tuhan. Tetapi satu hal yang perlu kita pahami, yakini kita ada di tempat ini karena petunjuk dan pertolongan dari Tuhan, ya. Dengannya mari kita mempersiapkan diri untuk menikmati berkat dari firman Tuhan. Yang saya ambil dari Matius pasal 22. Injil Matius pasal 22 ayat 23 sampai ayat 33. Kita akan membahas tentang pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan. Kita membaca ayat ini bergantian. Saya membaca ayat yang ke-23, Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan membaca ayat yang ke-24 dan kita bergantian. Demikian. Pada hari itu datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa mengatakan bahwa jika seorang mati dan tiada meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Tetapi di antara kami ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin, tetapi kemudian mati. Dan karena ia tidak mempunyai keturunan, ia meninggalkan istrinya itu bagi saudaranya. Demikian juga yang kedua dan yang ketiga sampai dengan yang ketujuh. Dan akhirnya sesudah mereka semua, perempuan itu pun mati. Yesus menjawab mereka, "Kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan orang dari kawin dan dari kawinkan yang seperti malaikat. Tetapi tentang kebangkitan orang-orang mati tidaklah kamu baca apa yang difirmankan Allah ketika Ia bersabda, Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup." Orang banyak yang mendengar itu takjub akan pengajarannya. Puji Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, belum lepas
dari jeratan dari orang-orang yang membencinya. Itu di dalam pasal 22 ayat 15 sampai 22. Ketika Yesus ditanya tentang bolehkah membayar pajak kepada kaisar, Tuhan Yesus sudah menjawab sedemikian rupa, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Belum selesai perdebatan panjang tentang pernyataan ini, dalam waktu yang bersamaan muncullah kelompok atau orang-orang komunitas yang disebut orang Saduki. Nah, di dalam tradisi para ahli Taurat, ini merupakan satu golongan yang sangat unik. Ini satu kelompok yang memang berbeda dengan kelompok yang lain. Kenapa? Mereka tidak akan pernah percaya kepada kitab suci selain daripada kitab Taurat. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Orang Saduki hanya mempercayai firman Allah itu yang dicatat oleh Musa. Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, dan Ulangan. Sementara wahyu yang lain yang diterima oleh para rasul, yang dinyatakan langsung oleh para nabi, itu dianggap sebagai wahyu yang bukan berasal dari Allah. Itu sebabnya mereka juga tidak percaya bahwa akan adanya kebangkitan dari antara orang mati. Nah, ciri khas dari orang-orang atau kelompok Saduki ini adalah mereka tidak percaya kepada kebangkitan. Nah, ini berarti bahwa ketika seseorang meninggal dunia, selesai sudah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mereka mempercayai bahwa manusia yang telah mati itu akan berakhir selesai. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara, selain daripada itu, mereka juga tidak percaya kepada adanya malaikat sebagai penolong dalam hidup mereka. Mereka tidak percaya kalau ada malaikat yang menyampaikan berita kabar sukacita kepada manusia. Mereka lah yang disebut sebagai kaum atau kelompok Saduki. Tahukah secara kedudukan Bapak Ibu Saudara, mereka itu adalah orang-orang yang terpandang. Mereka itu adalah orang-orang yang memiliki kedudukan penting. Mereka orang-orang yang memiliki kedudukan politik yang tinggi pada masa di mana Yesus sedang ada di dalam dunia. Mereka adalah kelompok-kelompok yang terpandang. Tentu kita tidak bisa melepaskan diri kalau mereka orang yang terpandang. Mereka adalah tokoh-tokoh agama. Maka mereka adalah orang-orang yang memiliki power. Mereka orang-orang yang memiliki kekuatan. Mereka orang-orang yang memiliki materi yang bisa mengatur sedemikian rupa. Mereka adalah orang-orang yang dihormati. Mereka adalah para pemimpin-pemimpin politik yang handal. Sehingga Bapak Ibu Saudara, dari kedudukan ini saja kita bisa menyimpulkan siapa orang Saduki itu. Mereka adalah orang-orang yang berpengaruh tidak hanya di negara pada waktu itu, tetapi pada keagamaan yang dianut sebagian besar di antara mereka.
Mereka punya kehormatan yang tinggi. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita bisa bayangkan bagaimana orang-orang Saduki itu juga bisa mengatur peraturan-peraturan dan hukum-hukum, ketetapan-ketetapan yang mau tidak mau harus dilakukan sesuai dengan keinginan mereka. Saya tidak dapat membayangkan Bapak Ibu Saudara, bagaimana orang-orang yang punya kekuasaan, bagaimana orang-orang yang punya kedudukan tinggi yang dihormati, sementara mereka adalah notabene orang-orang yang tidak benar, punya sebuah kekuasaan untuk menciptakan peraturan-peraturan, dan orang yang ada di sekitar harus tunduk dan taat kepada aturan yang dihasilkan oleh mereka. Produk hukum yang kemudian dimunculkan adalah produk sesuai dengan keinginan mereka. Kalau kita melihat hal ini, Bapak Ibu Saudara, betapa besar pengaruhnya orang-orang Saduki. Dan orang-orang yang seperti inilah yang datang kepada Yesus dan bertanya. Seolah-olah begini Bapak Ibu Saudara, orang Saduki itu sedang mempertanyakan kredibilitas pemahaman pengertian mereka tentang orang-orang yang sudah mati. Tetapi di balik pertanyaan kepada orang Farisi, sebenarnya ia sedang menguji pemahaman pengetahuan dari Tuhan Yesus. Sepertinya ada istilah Bapak Ibu Saudara sambil menyelam minum air. Saya melempar Bapak Johan, tetapi sesungguhnya bukan Bapak Johan yang saya lempar, tetapi Bapak Alam gitu. Memang kelompok atau orang Saduki itu punya sebuah kemampuan untuk mengatur sedemikian rupa. Namun Bapak Ibu Saudara, pertanyaan yang disampaikan oleh orang Saduki itu sebenarnya termaktub di dalam Ulangan pasal yang ke-25. Seperti apa yang telah ia tulis, sebutkan di dalam ayat-ayat yang kita baca. Bukan itu, bukan. Korean di bawah, kaki Yolan jangan dipencet. Yang sebelah kanan sendiri ada 2 merah, sebelah kanan sendiri. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, bahwa sebenarnya dipencet aja, bukan maaf ya Bapak, dipencet aja, merah sebelah kanan sendiri, buat, jangan dimatiin. Yang sebelah kanan sendiri ada 2 merah, pencet saja. Ya, 1, 2, oke. Jadi Bapak Ibu Saudara, orang-orang Saduki itu bertanya kepada Yesus, apakah benar orang yang mati itu akan dibangkitkan? Memang Bapak Ibu Saudara, kenapa Musa mencatat di dalam kitab Ulangan pasal 25 tentang hal demikian, kemudian dianulir, kemudian dipercayai oleh orang-orang Saduki sebagai alat untuk menyudutkan Tuhan Yesus. Padahal Bapak Ibu Saudara, ayat ini hanya diperuntukkan bagi mereka yang berada di dalam perjanjian lama, sebelum Yesus Kristus secara manusia itu lahir ke dalam dunia. Namun pada zaman yang sekarang berbeda keadaannya. Pertanyaan itu Bapak Ibu Saudara mengindikasikan
seolah-olah mau katakan begini, guru, kalau ada seorang menikah suami istri, lalu istrinya itu belum mendapatkan anak, tapi suaminya meninggal. Ada aturan di dalam kitab Ulangan pasal 25, maka keluarganya yang terdekat dengan laki-laki itulah yang bisa meneruskan tali perkawinan dengan wanita itu. Kalau tidak mendapatkan keturunan lagi sementara suaminya meninggal, maka keluarganya yang lain yang akan melangsungkan pernikahan itu sampai seterusnya. Lalu pertanyaannya, nanti pada waktu segala sesuatu berakhir, siapakah yang sesungguhnya suaminya itu dari ketujuh orang yang dimaksud oleh orang-orang Saduki itu? Bapak Ibu Saudara, kita kan seringkali mendengar bahwa di dalam firman Allah, di dalam kerajaan surga itu tidak ada kawin mawin. Di dalam kerajaan Allah itu tidak ada makan minum. Walau sebagian orang berpendapat nanti di surga itu masih ada pasar. Itu kepercayaan yang lain. Ada orang bertanya, lalu kamu nanti dagang apa di surga? Karena pada melecehkan begitu. Di surga masih bisa kawin mawin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itu bukan surga yang disediakan Allah di dalam Yesus Kristus kepada manusia seperti yang dipahami oleh orang-orang Saduki ini. Sebab Tuhan Yesus katakan dalam pembacaan ayat-ayat itu, orang yang sudah mati nanti akan dibangkitkan. Tubuh kebangkitannya itu sama seperti malaikat. Bukan malaikat, tetapi sama seperti malaikat. Apa indikasinya sama seperti malaikat? Tidak kawin dan tidak dikawinkan. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, ini sebuah pertanyaan yang besar, di mana banyak orang yang berkedudukan tinggi, orang yang berpengaruh itu sedang menjebak Tuhan Yesus. Namun saya ingin pertegas begini Bapak Ibu Saudara, apa yang mendasari orang-orang Saduki ini memiliki pemahaman yang seperti ini? Ada dua jawaban yang tercatat di dalam firman Tuhan, di dalam Matius 22 ayat 23 sampai ayat yang ke-33 itu. Yang pertama itu tercatat dari ayat 23 demikian. Pada hari itu datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya. Yang pertama, mengapa muncul pertanyaan seperti ini? Mengapa orang-orang Saduki sampai memiliki pandangan yang sedemikian? Tidak lain tidak bukan dalam ayat 23 jelas. Mereka rupanya adalah orang-orang yang mengikuti ajaran-ajaran yang salah. Bapak Ibu Saudara, hari ini sulit bagi kita untuk membedakan mana ajaran yang benar dan mana ajaran yang salah. Seolah-olah semuanya itu sama, abu-abu. Sulit bagi kita untuk membedakan. Dan saya ingin memperjelas begini Bapak Ibu Saudara, tidak sedikit orang yang terjebak di dalamnya. Bukan hanya golongan bawah, bukan hanya golongan orang-orang yang tidak mampu, tetapi justru mereka adalah orang-orang yang punya pengaruh besar. Mereka
menertawakan peristiwa kebangkitan, bahwa peristiwa kebangkitan itu tidak pernah ada. Itu hanya sebuah karangan, itu hanya sebuah cerita. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau peristiwa kebangkitan itu hanya sebuah cerita, maka sia-sialah pengiringan keimanan kita kepada Kristus. Di dalam pelayanan Tuhan Yesus kita dapat menyaksikan bagaimana orang yang mati 4 hari Yesus bangkitkan. Itu pertanda ada kebangkitan dari antara orang mati. Itulah harapan kita. Jadi setiap kita yang percaya kepada Kristus, semuanya akan berakhir dengan kematian. Semua kita yang lahir dari wanita, kita pasti akan mati. Sebab semua yang pernah hidup akan mati. Kenapa? Dosa itulah yang membuat tubuh kita mati. Tapi ingat, selalu ada harapan di dalam Yesus Kristus. Dialah yang pernah mati, tapi dia pada hari yang ketiga, dia bangkit dari antara orang mati. Inilah pengharapan kita satu-satunya sebagai orang percaya. Yesus yang mati itu, dia juga yang telah bangkit. Jadi bagaimanapun caranya mati, bagaimanapun caranya meninggal, ada garansi dari Yesus. Satu kali kelak kita akan mengalami kebangkitan bersama-sama dengan Dia. Lihat Bapak Ibu Saudara, para Saduki itu mengikuti ajaran-ajaran yang salah. Sebab apa? Mereka memelihara hukum-hukum, ya. Hukum-hukum keturunan nenek moyang dijaga, dirawat sedemikian rupa. Dulu kan kita kalau di kampung di tempat saya itu suka begini. Nah, kalau maghrib cepet ke rumah, gitu. Cepet masuk rumah, jangan di luar. Kalau ditanya kenapa, maghrib itu ada setan yang dilepaskan, sehingga kalau mulai maghrib cepat masuk rumah. Nah, itulah cerita-cerita nenek moyang yang kemudian bisa menjadi ajaran-ajaran yang sesat sampai hari ini. Padahal kita membaca bahwa firman Allah telah memberikan satu penekanan yang begitu luar biasa, bahwa mereka yang mati di dalam Kristus pasti akan dibangkitkan. Dan ini merupakan sesuatu yang sulit untuk diterima bagi orang-orang Saduki. Sebab mereka mempercayai orang yang telah mati itu selesai. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hendaknya kita harus tunduk dan taat kepada ajaran-ajaran yang benar dari firman Allah itu. Biasanya Bapak Ibu Saudara, kalau orang-orang berpengaruh, para pemimpin-pemimpin yang hebat, ia berkata apapun pasti pengikutnya akan mengikuti. Seperti beberapa tahun yang lalu saya sampaikan, orang miskin menyampaikan kebenaran itu dianggap ahli lalu. Tetapi orang kaya, orang yang memiliki pengaruh, mohon maaf, tentu pun menjadi inspirasi bagi pengikutnya. Kenyataannya Bapak Ibu Saudara, kebenaran itu telah dinyatakan bagi mereka. Tetapi masalahnya adalah mereka menutup diri bagi kebenaran itu. Bukan tidak ada kebenaran yang dinyatakan bagi mereka, tetapi memang mereka menutup diri untuk kebenaran itu.
Jadi bagaimana mungkin orang-orang yang demikian seperti kelompok Saduki ini bisa berubah? Kalau mereka berubah cara pandang, ini membahayakan diri mereka sendiri. Mereka tidak akan dihargai, mereka tidak akan pernah dihormati, dan seterusnya. Namun demikian saya ingin sampaikan, hati-hati dengan ajaran-ajaran yang salah. Saksi Yehova, Bapak Ibu Saudara, yang ciri khasnya kalau datang ke rumah selalu pakai payung hitam itu, selalu memberikan selebaran kepada kita. Dia adalah orang yang tidak percaya kepada Yesus. Mereka tidak percaya Yesus itu adalah Tuhan. Kalau saran saya, Bapak Ibu Saudara, tolak mereka. Jangan berkata seperti ini, karena kita orang timur itu suka begini. Oh maaf ya, saya sedang mandi. Dia pulang, nanti dia datang lagi. Karena ada kesempatan, oh pasti nanti setelah mandi dia datang lagi. Dia akan datang lagi, Bapak Ibu Saudara, dalam momen yang berbeda. Kita tanya lagi, oh saya sedang menyuapi anak. Dia akan pergi. Nanti dia datang lagi menunggu kesempatan yang lain. Sampai berkali-kali, sampai akhirnya dia masuk ke rumah kita. Kita berbincang-bincang, lalu cepat ataupun lambat kita akan menjadi pengikutnya. Mereka mengatasnamakan gereja, firman Allahnya sama. Tapi lihat, mereka tidak mau percaya kepada Yesus Kristus yang adalah menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ikutilah ajaran yang benar. Ada yang membaca Alkitab sampai hari ini? Angkat tangan. Setiap hari ya. Setiap hari ya. Anak-anak saya itu sudah 3 kali membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Sehari itu hanya membaca 3-4 pasal, 2 tahun kelar. Apalagi kalau Bapak Ibu Saudara membacanya 10 pasal, 15 pasal. Memang ketika ditanya ayat ini bunyinya apa, ya nggak ngerti, nggak tahu. Bukan masalah hafal atau tidaknya, di mana letak ayat itu dan bunyinya. Tetapi yang penting ia telah membaca firman Tuhan dan mengertinya. Saya hanya ingin mempertegas pada poin ayat 23 ini. Bagi orang-orang Saduki, peristiwa kebangkitan itu sesuatu yang tidak masuk akal. Lihat Bapak Ibu Saudara, dunia sekarang kita ini, kita itu diajak berpikir. Kalau sesuatu yang tidak sesuai dengan pola pikir kita, tolak itu. Orang-orang Saduki melihat ada celah ketidakbenaran baginya. Mana ada orang yang sudah mati itu bangkit. Secara nalar, secara logika tidak mungkin. Inilah yang menjadi penghambat bagi mereka. Sesuatu yang tidak masuk akal belum tentu itu tidak benar, Bapak Ibu. Karena mungkin memang kita belum mengerti. Sebab kalau kita membaca firman Tuhan, ada banyak hal yang sulit kita mengerti. Sebenarnya bukan tidak masuk akal, melampaui segala akal dan pikiran kita. Karenanya Tuhan Yesus katakan, berbahagialah kamu yang tidak melihat namun percaya. Dan yang kedua, dari ayat 29, Yesus menjawab mereka, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Mengapa orang-orang Saduki ini memilih
memiliki pandangan yang sesat, yang tidak benar. Pertama, karena mereka tidak mengerti kitab suci. Mereka tidak mengerti kuasa Allah. Menjadi penting bagi setiap orang yang percaya kepadanya bahwa seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang Saduki, bahwa peristiwa kebangkitan itu adalah sebagai sesuatu yang mustahil. Namun demikian, dari pembacaan ayat-ayat kita, Yesus itu membongkar kesalahan mereka dan mengutip satu ayat Keluaran 3 ayat yang ke-6. Tuhan Yesus katakan begini, ayat yang ke-31 atau ayat 32. Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Jadi Allah yang disembah oleh Musa, Allah yang disembah oleh Ishak dan Yakub, itu adalah Allah yang hidup. Bagi mereka yang telah mati, kalau ia percaya kepada Yesus, sesungguhnya ia akan mengalami kehidupan. Inilah yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus di dalam ayat yang ke-32. Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Jadi meskipun orang percaya sudah mati, tetapi sesungguhnya mereka adalah hidup. Karenanya Bapak Ibu Saudara sering mendengar bahwa kematian itu adalah awal dari sebuah kehidupan yang baru. Kematian itu adalah awal dari sebuah kehidupan yang lebih indah. Karena apa? Di dunia kita menderita sakit, penyakit, kelemahan-kelemahan tubuh. Tetapi di surga itu tidak ada air mata. Yang ada hanya sukacita. Yang ada hanya memuliakan nama Tuhan. Banyak orang bertanya, Bapak Ibu Saudara, apakah di surga masih ada main kartu? Karena kesukaan saya di dunia itu main kartu. Apakah di surga itu masih ada tua? Karena saya suka tua. Apakah di surga itu masih ada wine? Minuman anggur yang kalau kebanyakan memabukkan. Apakah di surga nanti ada ciunya? Orang yang senang dengan apa yang saya sebut akan berkata, pastilah Tuhan itu baik. Di surga itu masih ada cium. Di surga itu masih ada tuah. Di surga itu masih ada makanan minuman yang memabukkan. Itu kan yang menyenangkan kita. Itu kan yang membuat kita bersukacita. Ingat, sukacita di surga tidak dikerjakan oleh makan dan minuman. Tetapi sukacita di surga melebihi sukacitanya ketimbang kita makan dan minum minuman yang memabukkan di dunia ini. Sesuatu yang menyenangkan, kesenangannya adalah levelnya optimal. Kalau Bapak Ibu Saudara punya kendaraan kecepatannya 300 km per jam, Bapak Ibu hanya pakai 50 km per jam, itu bukan maksimal. Di dunia ini kita hanya minimal, semua kita hanya mengecap saja. Tetapi di sorga kita akan menikmati kepuasan yang sesungguhnya, yang bukan dikerjakan oleh makan dan minum, tetapi oleh karena penyelamatan darah anak domba itulah. Kesadaran kita begitu tinggi
Seharusnya kita yang dihukum, tetapi kenapa sekarang aku ada di dalam surga? Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mengapa orang Saduki punya cara pandang yang salah? Mereka tidak mengerti kitab suci dan mereka tidak mengerti kuasa Allah. Mereka menganggap kuasa Allah itu bisa dibatasi oleh pekerjaan-pekerjaan dunia. Mereka berkata sesuatu yang mustahil, seolah-olah yang mau katakan kuasa Allah itu dibatasi oleh logika. Tidak. Kebangkitan bagi orang percaya ada. Kapan itu? Yesus telah menunjukkan ia mati dan pada hari ketiga ia bangkit. Kepada Lazarus ia mati 4 hari 4 malam. Yesus berkata, Lazarus bangkitlah. Maka Lazarus pun bangkitkan. Artinya, apa yang dipahami oleh orang-orang Saduki atas ketidakmengertian mereka tentang peristiwa kebangkitan itu menjadi jerat sampai akhir hidup mereka, karena mereka tidak mau berubah. Tetapi bagi kita yang percaya, bersemangatlah, bergairahlah di dalam Tuhan. Meskipun di dunia harus menderita, tetapi satu kali kelak kita akan bersama-sama berjumpa di dalam kebangkitan kemuliaan Bapa. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Untuk firman Tuhan yang telah kami dengar pagi hari ini, kami luaskan segala pekerjaan Roh Kudus di dalam hati dan pikiran kami. Engkau yang mengisi kekurangan pengertian kami tentang prinsip-prinsip dasar firman Allah. Didik dan ajarlah kami. Kiranya apa yang kami dengar dari firman Allah ini mungkin tidak semua dapat memberikan kepuasan pengertian kepada kami, tetapi kami tahu ada Roh Kudus yang akan selalu berbicara di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang kuat, yang tangguh menghadapi segala sesuatu. Meskipun di dunia ini kami harus menderita dengan segala macam kesulitan kehidupan, tapi kami percaya Roh Kudus akan menghibur dan menguatkan kami. Kelak ketika kami berjumpa dengan Bapa, kami akan makan sehidangan dengan Tuhan, menikmati kuasa dan kemuliaan dari Allah. Kiranya setiap benih firman Tuhan ini bertumbuh di dalam hidup kami, menjadikan kami kuat, menjadikan kami bersemangat dan bergairah untuk menjalani hari-hari kami bersama dengan Tuhan. Kami terima firman-Mu dengan hati bersyukur di dalam dan demi nama Yesus, dan setiap kita yang percaya dan diberkati bersama katakan amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Amin. Ucaplah yang baik. Amin.
Kegiatan ibadah sepanjang minggu ini berjalan seperti biasa. Hari Rabu ada ibadah tengah minggu jam 7 malam. Hari Kamis ada doa malam, dan hari Sabtu ada ibadah wanita jam 5, kemudian jam 7 malam ada ibadah youth. Dan ibadah sekolah minggu jam 7 pagi, Bapak Ibu, ajak anak-anak Bapak Ibu Saudara untuk dididik di dalam firman Allah supaya mereka menjadi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Jika Bapak Ibu Saudara akan membayar MIKA, silakan menghubungi Ibu Simanjuntak. Untuk perluasan tempat ibadah, silakan menghubungi Ibu Lili. Kita berdoa bagi jemaat Tuhan yang sakit, kiranya Tuhan yang pulihkan dan tolong mereka sehingga mereka dapat kembali beraktivitas dengan baik. Kita berdoa bagi jemaat Tuhan yang sedang mengalami kesulitan, kiranya Tuhan yang bekerja bagi mereka dan menyediakan segala sesuatu yang diperlukan. Saya kira demikian informasi yang saya dapat sampaikan. Saya mengundang sekali lagi, mari kita berdiri dan kita akhiri ibadah kita di dalam Tuhan. Sekali lagi kami ucapkan syukur kepada Tuhan. Engkau yang telah memungkinkan kami bersekutu dan beribadah dengan baik pagi hari ini. Adalah sukacita kami terbesar manakala dalam ibadah ini kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dengannya kami bisa bertumbuh berbuah untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkatilah seluruh jemaat-jemaat Tuhan yang hadir pagi hari ini. Kau jamah, kau lawat, engkau memberkati mereka. Berkati rumah tangga, berkati usaha dan pekerjaan mereka. Kami tahu ada tangan Tuhan, ada kemurahan Allah, ada berkat dari Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kami yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Berkati kami sebagai kepala rumah tangga. Berikanlah hikmat dan kekuatan-Mu kepada kami untuk berusaha dan bekerja dengan baik. Dan berkatilah kami sebagai ibu rumah tangga. Tuhan yang memberikan hikmat, kekuatan dan pertolongan bagi kami. Berkati kami juga sebagai anak di dalam keluarga. Tuhan yang memberkati kami sekalian. Hamba berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang sedang sakit hari ini. Hamba berdoa bagi Engkau Tuhan. Nyatakanlah kuasa dan kemurahan-Mu. Engkau jamah, Engkau lawat, Engkau berkati. Tuhan nyatakan pertolongan-Mu baginya. Hamba berdoa bagi anak kami Amos yang ada di rumah sakit Hermina. Tuhan tolong jamah sembuhkan dalam nama Yesus melalui obat-obat yang diminum dan tangan-tangan dokter Tuhan yang bekerja. Memberkati anak kami Rani, memberkati anak kami Firman. Tuhan tolong juga hadir bagi anak-anak kami. Jamah sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Kuasa dan pertolongan dari Allah dinyatakan atas anak-anak kami ini. Berkati Oma Unggang, Oma Evelyn, Oma Mariani, Opung Bonar, Ibu Maria, Bapak Rudi. Mereka mengalami sesuatu yang baru yang datang dari Tuhan. Keajaiban mujizat-Mu dinyatakan bagi mereka. Perlengkapi mereka dengan kuasa firman Allah, sehingga muncullah semangat dan gairah yang baru, sehingga mereka mengalami pertolongan dan berkat dari Tuhan dilimpahkan bagi mereka sekalian. Berkatilah bangsa dan negara kami dari pusat sampai daerah. Berkatilah gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Berkatilah gereja-Mu di tempat ini. Kerinduan kami untuk memperluas ruangan ibadah
Tuhan yang menyediakan semua bagi kami, dan kami terlalu percaya Tuhan yang bekerja di dalam gerejamu di tempat ini. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari saudaraku, angkat tanganmu, arahkanlah pandangan hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan serta kekuatan dari Allah Roh Kudus yang menyertai dan memberkati hidup kita saat ini dan sampai selama-lamanya. Kami terima segala berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya dan diberkati bersama katakan amin. Bapa, terima kasih.